Kota Fakfak seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia menarik banyak pendatang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib. Harapan mendapat penghidupan yang lebih baik menarik para pendatang dari daerah-daerah di sekitar Fakfak. Abdul Auf Rumodar adalah salah satunya. Auf, begitu ia biasa dipanggil, tiba di Fakfak pada tahun 1991 merantau dari tanah kelahirannya di Pulau Gorom, Kepulauan Seram. Auf adalah seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, Papua Barat. Selain sebagai ladang penghidupan, bagi Auf, profesi perawat adalah panggilan jiwa untuk mengabdi pada sesama. Menurut Auf, sakit yang diderita oleh pasien bukan hanya penderitaan fisik semata. Penyakit adalah cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Selain memberikan pengobatan medis, Auf juga memberikan siraman rohani kepada pasien-pasiennya. Sakit itu merupakan satu pelajaran untuk kita. Pertama kita syukuri dan kemudian jangan sampai kita lupa. Karena itu biasa sering sabda Rasulullah SAW sering. Kalau kita sabar atas musibah yang kita alami itu merupakan amalan untuk kita. Kita harus syukuri, terus jangan sampai lupa zikir. Kalau dia mengalami sakit itu bisa saja dia menimbulkan satu respon yang negatif. Biasanya dia kecil hati, mudah tersinggung, mudah putus asa. Dengan suasana seperti itulah kita masuki dalam hal-hal segi agama agar dia bisa ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Ilmu pengobatan yang dimiliki Auf bukan hanya digunakan untuk menolong pasiennya di rumah sakit. Auf juga ringan hati dalam membantu tetangga di sekitar rumahnya yang menderita penyakit. Bagi Auf, pengobatan yang diberikan hanyalah bentuk pengabdian kepada Yang Kuasa. Biarpun malam itu jam 3, jam 1, jam 2 itu diketuk pintu. Assalamualaikum. Sudah bangun lagi. Kemana? Sakit di mana? Misalnya di pantai, di bawah atau di seberang, jalan juga. Kalau pengobatan seperti itu, biasanya itu keikhlasan dari, misalnya saya menolong, itu keikhlasan dari dia. Misalnya kalau dia punya rezeki ada, dia mau berikan saya. Kalau tidak, dia tidak apa-apa itu. Keikhlasan kita bantu saja. Keikhlasan Auf dalam menolong orang menimbulkan simpati dari beberapa kenalannya. Mereka pun turut membantu Auf dalam menjalankan misi pengobatannya. Ada sukarelawan juga yang dengan sendirinya dia membeli obat. Dia katakan kepada saya, "Hai Auf, ini obat saya siapkan. Apabila ada yang nyuntik ini, apabila dia mampu diberikan kau sedikit yang dia dapat dari itu, maka ambil. Kalau tidak mampu jangan." Saya juga ikut seperti itu. Agama dan kepercayaan tidak membatasi Auf dalam menolong sesama. Auf tidak segan untuk mengobati tetangganya yang non-muslim. Yang namanya mau melayani orang ini hampir semua, Pak. Mulai dari teman jemaah sendiri, bahkan masyarakat, bahkan agama lain juga. Karena kita melayani. Perilaku Auf terhadap sesama manusia merupakan cerminan akidah muslimin yang sangat terpuji. Namun Auf yang kita lihat sekarang ini sangat jauh berbeda dengan Auf yang dulu jauh dari cahaya Islam. Sebelum dia sampai saat ini yang sekarang sudah sadar ini, kita itu sama-sama dulu pemain, artinya suka main judi sama-sama, miras sama-sama, perempuan sih tidak terlalu, hanya itu aja. Dia masuk di musola, dia marah-marah Tuhan, ngancam Tuhan, bilang Tuhan ini kau tidak adil. Kenapa saya sudah begini, baru kau kasih saya begini. Selain akrab dengan perbuatan maksiat, Auf juga pernah terlibat dengan ilmu hitam. Auf mempelajari ilmu hitam untuk mencari kekayaan duniawi. Saya mau berguru tuh di Seram ya. Dari kampung ke kampung itu bisa, dari satu kampung itu bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan tidur. Bahkan saya belajar bagaimana caranya untuk, kalau saya digembok, dirantai, terlepas sendiri. Makanya setiap malam adik-adik saya suruh diikat, ditindis ya. Terus tapi baca mantranya terus terlepas juga. Allah tidak mengizinkan Auf untuk bergelimang kemurkaan. Pihak keluarga berupaya untuk menyelamatkan Auf dari jeratan ilmu hitam. Akhirnya saya dikumpulkan keluarga saya, terutama guru ngaji saya dikumpulkan. Mereka katakan,
Kalau kau ikut ini maka orang tua saya bilang saya tidak halalkan dunia akhirat. Untuk kamu terus kami anggap bukan lagi anak begitu. Kamu itu bukan anak kami lagi. Terus guru-guru tidak mau reda ilmu yang diberikan kepada saya, ilmu baik khususnya untuk sholat dan lain-lain itu. Perubahan perilaku yang terjadi pada Auf merupakan hidayah dari Allah. Hidayah ini diterimanya melalui perantara beberapa muslimin yang berkunjung ke kediaman Auf. Yang pertama kali itu saya sebenarnya pertama itu saya kaget juga karena yang datang ini saya bukan satu daerah dengan saya kan. Saya pikir-pikir bagaimana caranya untuk merubah situasi yang ada di lingkungan saya. Yang pertama dari saya dulu, keluarga saya dulu. Terus kemudian saya sudah terpanggil, mulai datangi mereka satu persatu di rumahnya. Wajah kita tidak bisa rubah, tapi akhlak kita bisa rubah. Kenapa kita tidak rubah? Beratnya rintangan yang dihadapi Rasulullah saat berdakwah memberikan pemahaman kepada Auf bahwa jalan yang ditapakinya tidaklah mudah. Awalnya itu memang macam-macam. Ada yang terima kita baik, ada juga yang tidak baik, tantang. Tapi itulah cobaan. Kalau dakwah ini sebenarnya kalau tantangan itu yang perlu, misalnya sampai kata-kata kasar apa itu sebenarnya tidak masalah. Perjalanan dakwah yang dilakukan Auf memiliki konsekuensi berkurangnya waktu yang dihabiskan Auf bersama keluarga di rumah. Namun mereka ikhlas melepas Auf berdakwah. Memang perasaan bimbang sih ada, tapi ya karena Bapak sering membacakan hadis-hadis di rumah, jadi kita harus ikhlaskan. Apalagi kalau keluar di jalan Allah, ya kita harus ikhlas. Istri-istri yang rela karena suaminya keluar jalan Allah itu jadi Ainun Mardiah, ratunya para bidadari yang cantiknya lebih daripada 70 bidadari ahli surga. Siapa yang tidak tertarik gitu? Demi menegakkan agama Allah, Auf rela meninggalkan keluarga tercinta. Auf pun rela berbalut peluh melangkah dari satu pintu ke pintu yang lain. Namun di tengah banyaknya tantangan yang menghalanginya, Auf menemukan apa yang selama ini ia cari, ketenangan jiwa. Saya sih selalu berpikir bahwa mantan preman lebih baik daripada mantan ustadz gitu. Jadi saya ingin dia tetap begini terus mengajak, kita tidak bosan-bosan terus selalu mengajak ke jalan yang baik, itu aja.